seorang yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Faqalu, berkata mereka kepada satu orang ini, Uhzur lana ashaba Muhammadin. Uhzur lana ashaba Muhammadin. Jadi tolong cari tahu tentang, atau pergilah ya. Uhzur itu hitunglah sebenarnya secara spesifik. Hitunglah bagi kami berapa banyak sahabat-sahabatnya Muhammad. Karena sepertinya mereka tidak yakin melihat 314-an orang itu tidak bergeming di hadapan 1000 orang. Jadi kebatilan itu curiga kepada kebenaran. Jumlahnya sedikit kok nggak mundur nih, kok berani gitu. Sehingga diutuslah seorang yang paling cakap di antara mereka yang bernama Umair bin Wahab. Hitunglah bagi kami, atau pergilah sana terus estimasilah. Karena hazara itu artinya mengestimasi, sebenarnya menghitung, perkirakan ya. Qal fastajala bi farsihi haula al-askari thumma raja'a ilaihim. Karena ini satu tugas yang berat, maka dia dipinjamkan atau dia mengendarai kudanya, bergerak sampai ke bagian belakang askar. Askar di sini maksudnya adalah kemah dari kaum muslimin, kemudian dia kembali. Tsumma raja'a ilaihim, kembali ke orang-orang Quraisy. Faqal, kemudian dia berkata, 300 rajulin yaziduna qalilan aw yanqusun. Perkiraan dia setelah dia kembali, dia memperkirakan kaum muslimin itu ada sekitar 300 orang, lebih sedikit atau kurang sedikit. Walakin, akan tetapi, amhiluni hatta anzura alil qaumi kaminun aw madadun. Tetapi ini dia sendiri kemudian akhirnya dihinggapi rasa tidak percaya juga. Akan tetapi, tolong kasih waktu lagi, tolong beri kesempatan lagi kepada saya untuk memastikan apakah kaum ini, maksudnya kaum muslimin ini, masih ada yang bersembunyi atau masih ada yang on the way. Madadun itu menuju satu titik, masih dalam perjalanan. Jadi ternyata Umair bin Wahab juga setelah dia melakukan satu pengintaian pertama, dia lihat nggak percaya juga dia. Kok berani-beraninya dicari mati semua orang ini. Karena prinsip mereka berperang itu adalah mencari kehidupan, memperpanjang hegemoni, meneruskan kekuasaan. Bukan untuk, tidak ada peperangan untuk bunuh diri itu dalam konsep mereka. Dan mereka melihat kaum muslimin sepertinya mau bunuh diri semua 314 ini. Oleh sebab itulah dia minta waktu. Tolong kasih waktu, artinya satu kali kesempatan lagi untuk memastikan apakah jangan-jangan muslimin ini ada yang sembunyi-sembunyi di belakang-belakang bukit yang ada di lembah Badan itu. Ada rasa ketakutan. Jadi kalau ketika kita memperjuangkan kebenaran, kemudian jumlah kita sedikit, harusnya jangan takut. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Jumlahnya sedikit saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kegentaran kepada kebatilan. Karena pada dasarnya mereka itu sangat cinta kepada dunia. Sedangkan kita harusnya sangat cinta kepada akhirat. Jadi tidak pernah berhitung ini bakal habis, hancur atau tidak ketika sudah berhadapan. Jadi sebenarnya ada perseteruan, ada dua kelompok yang bertemu dengan cara pandang hidup yang berbeda. Yang satu berperang dalam rangka terus hidup di dunia ini, yang satunya lagi tentu saja memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dialog-dialog kecil ini kita bisa menyaksikan satu kegamangan ke mereka ketika beberapa saat sebelum kemudian terjadi peperangan itu. Qal fadaraba fil wadi hatta ub'ida falam yara syai'an. Jazakallahu khair. Maaf merepotkan sebulan balik. Syukran.
Maka kemudian dia bergegas mencari jalan yang lebih jauh lagi ke lembah-lembah, ke wadi. Wadi itu sebenarnya sungai yang kering, karena memang di Jaziratul Arab itu tidak ada sungai yang betul-betul mengalir terus akhirnya. Jadi sungainya ya sekadang-kadang aja kalau pas lagi ada hujan baru. Sehingga kalau tidak ada hujan dia hanya merupakan semacam lembah yang subur biasanya. Keliling dia mencari jalan yang jauh lebih jauh lagi daripada yang pertama kali dia lakukan. Falam yara syai'an, tidak dia temukan sesuatu apapun. Jadi betul-betul sesuatu yang apa yang dia lihat tadi itulah adanya. Faraja'a ilaihim faqal ma wajadtu syai'an, tidak saya temukan apa-apa, tidak saya temukan sesuatu apapun, tidak ada yang kaminun, tidak ada yang madadun, tidak ada yang bersembunyi, tidak ada yang mungkin dia naik ke atas gunung dia lihat gitu. Nggak ada rombongan dari arah Madinah, rombongan tambahan, apa istilahnya, bala bantuan, nggak ada. Tetapi dia mengambil sebuah kesimpulan yang kemudian tercatat di dalam sejarah. Walakin lagi orang yang penuh ketidakyakinan kepada apa yang dia hadapi, ya khawatir lagi. Walakin qad ra'aitu ya ma'syara Quraisy, akan tetapi saya melihat sesuatu yang berbeda kali ini wahai Quraisy. Al-balaya tahmilul manaya, tawadihu yathriba tahmilul mautan naqih. Jadi kalau ini bahasa apa namanya, isyarat-isyarat. Aku melihat ada sebuah kemalangan yang dibawa oleh rombongan Quraisy ini. Unta-untanya itu, unta-unta orang Yastrib ini seperti membawa kematian, seperti membawa keranda kematian bagi kita. Mungkin dilandasi oleh cara dia melihat binatang-binatang yang diparkirkan di belakang. Ingat, kaum muslimin berangkat dengan 60 unta, dan 60 unta itu tidak dipakai untuk berperang, hanya alat transport. Jadi diparkirkan di belakang, dijaga oleh beberapa orang. Itu pun nanti ditarik untuk ke depan karena jumlahnya sangat sedikit. Dan dia melihat unta-unta ini tenang sekali, tidak seperti unta-unta mereka yang gelisah. Jadi ada ketenangan sendiri yang dia bahasakan sebagai al-balaya, kemalangan. Sesuatu yang perlu dikhawatiri. Kemudian kesimpulan dari Umayyah bin Wahab ini, qaumun laisa ma'ahum mana'atun wala malja'un illa suyufi atau illa bisuyufi. Kaum muslimin yang kita hadapi di depan ini adalah satu golongan yang tidak ada bagi mereka itu mana'ah. Tidak ada sesuatu yang bisa, apa istilahnya, mana'ah itu tidak ada perlawanan, tidak ada sesuatu yang mereka andalkan, dan tidak ada malja'ah, tidak ada cara, tidak ada keinginan untuk kemudian melarikan diri atau sesuatu tempat yang bisa melindungi mereka. Dengan tidak adanya yang bersembunyi, tidak ada lagi yang datang, maka ke-300-an orang ini adalah orang-orang yang tidak ada persembunyian yang mereka rencanakan, tidak ada keinginan untuk melarikan diri, illa suyufi, kecuali dengan pedang-pedang mereka. Jadi betul-betul yang kita lihat itu ya segitulah. Takjub dia, takjub dengan kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit, sepertiga dari mereka. Tidak ada apa istilahnya jebakan-jebakan, betul-betul bersandar kepada pedang-pedang mereka. Tetapi kita perlu mengingat bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, al-jannatu tahta dhilalus suyuf. Pernah Rasulullah mengatakan sesungguhnya surga Allah itu pintunya atau arahnya, tempat masuknya ada di bawah dhilal, apa namanya, bayangan pedang. Saking dekatnya dengan kematian dan peperangan. Jadi para sahabat sudah paham konsekuensi mereka berdiri di lembah Badar pada tahun kedua Hijriah, ketika baru pertama kali disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Jadi ini Ramadan
pertama para sahabat berpuasa. Waktu berangkat tidak ada satupun yang minta izin untuk tidak puasa karena perjalanan jauh, karena bakal berperang, dan keberatan-keberatan lain. Hanya karena diperintahkan oleh Nabi SAW menjelang peperangan itu, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari untuk berbuka puasa mereka. Nanti mereka kemudian akan membayarnya ketika mereka kembali ke Madinah. Tidak ada yang tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada sahabat yang minta izin, minta keringanan. Hebatnya di situ. Padahal bulan puasa terik siang hari di gurun pasir pula dan menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Perlu kita meresapi perjuangan para sahabat dalam sisi-sisi seperti itu, dalam kondisi kepasrahan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Umair bin Wahab melihat sebagian orang-orang yang dihadapi ini, yang dia kasih tahu ini masih berkukuh, ya, bersikukuh untuk terus perang, padahal dia sudah melihat tanda-tanda keburukan. Fa idza asabu minkum a'dadahum fama khairul 'aishi ba'da dzalik. Kalaupun kita bisa, atau kalaupun kita bisa melukai mereka dan mereka melukai kita dalam jumlah yang sama, apa kebaikan kehidupan setelah itu? Jadi kalaupun bisa kita bunuh semua 314 itu, ini kesombongan karena dia pikir bisa. Terus mereka membunuh kita sejumlah yang sama, 314 juga di kalangan kita, karena ini adalah kumpulan orang yang takut mati. Apa enaknya hidup kalau di antara 1000 kita ini nanti 300 juga gak pulang dari tempat ini? Jadi memang penyakit berat itu. Kubur dunia wa qaryatul maut itu memang penyakit berat. Bisa membuat pasukan yang sudah siap berperang akhirnya jadi takut. Bisa menyebabkan seseorang yang punya harta banyak jadi bakhil. Bisa jadi menyebabkan seseorang yang tadinya bisa misalnya menyantuni banyak orang, akhirnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika berperang sudah tidak lagi dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan saksikan jumlah yang banyak itu tidak ada artinya. Kita juga jangan sampai kemudian berada di dalam suatu posisi jumlah kita banyak tetapi justru melahirkan kesombongan bagi kita. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih sedikit kemenangan beberapa hari yang lalu, Allah memberikan suatu hal yang mustahil terjadi di Indonesia selama ini. Allah memberikan sedikit kekuasaannya, menunjukkan kalau serangan sembako sebegitu banyak pun ternyata tidak ada manfaatnya. Ada suatu harus disyukuri sebagai satu kita masih hidup di zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya secara gamblang. Jadi akhirnya pada saat itu terbelahlah mereka. Sampai ditantang oleh Umair bin Wahab di bagian terakhir, Farau ra'aikum. Bagaimana menurut kalian? Itu menurut saya. Jadi kira-kira dia sudah ceritakan begini. Itu menurut saya begitu, rugi kita nih kalau perang nih. Kalau menurut kalian bagaimana? Ditantang begitu. Lihat-lihatlah mereka. Falamma sami'a Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam? Pernah nama ini keluar. Ada yang masih ingat bulan lalu kita bahas Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini kalau lupa adalah salah satu di antara orang yang bergerombol-gerombol menuju telaganya Nabi. Dan waktu itu sudah mau dipanah kan? Nah, kata Rasulullah tahan. Karena tidak ada satupun orang yang minum dari telaga itu dari kalangan orang-orang musyrik kecuali mati hari itu. Kecuali Hakim bin Hizam. Nah, ini Hakim bin Hizam keluar lagi ceritanya. Jadi mudah-mudahan masih ingat pembahasan bulan kemarin. Falamma sami'a Hakim bin Hizam dzalika masya fin nas. Akhirnya dia menjumpai manusia setelah dia mendengar kasak kusuk. Ada orang yang mulai meragukan peperangan ini, ekspedisi ini, ada yang mulai meragukannya, ada yang mulai membicarakan tentang apa penting, apa perlu kita ini berperang. Mulai sebagian ngomong, tuh kan
Umar bin Hizam aja sudah seperti itu, orang yang kita percayai untuk melakukan assessment, untuk melakukan istilahnya penilaian ulang dengan penilaian yang justru membuat kita ragu-ragu bagaimana ini sebenarnya. Ketika dia mendengar itu, dia mendatangi manusia. Dia ingin menyampaikan mungkin apa yang ada di pikirannya. Fa'ata Utbah bin Rabi'ah keluar juga, kemudian dia menemui Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah bin Rabi'ah? Lupa. Harusnya mengkaji-kaji itu ada kuisnya, jadi nggak hanya duduk dengar aja gitu ya. Duduk dengar dan oh ya nyambung gitu. Jadi ingatkan. Jadi ada kuis-kuis sebelum dimulai. Siapa Hakim bin Hizam? Siapa Utbah bin Rabi'ah? Itu jangan sampai ya ceritanya ini dari bulan ke bulan nggak nyambung dengan bulan sebelumnya. Padahal ini kan kisah kan. Sudah beberapa kali kita ulang. Hakim Utbah bin Rabi'ah ini adalah namanya pernah disebut oleh Nabi SAW ketika Rasulullah sebelum kisah ini. Kan Rasulullah melihat di barisan kaum musyrikin itu ada pemilik unta merah. Nah, kata Rasulullah SAW waktu itu, in yakun fi ahadin minal qaum khairun fa inda sahibil jamalil ahmar. Kalau ada satu orang yang bisa memberikan manfaat, kebaikan kepada orang-orang musyrik, pastilah dia itu orang yang memiliki unta merah itu. In yuti'uhu yarshudu. Kalau dia mendengarkan apa perkataan orang itu, pastilah mereka akan diberikan petunjuk, diselamatkan. Nah, ini jadi ada dua orang yang ada di dalam barisan kaum musyrikin yang dirujuk oleh Nabi. Hakim bin Hizam, kalau Hakim bin Hizam lebih baik lagi karena dia nanti kata Rasulullah masuk Islam dan masuk Islamnya baik. Sedangkan Utbah bin Rabi'ah tentu saja akan termasuk di antara orang-orang Quraisy yang mati di Badar. Tetapi kata Rasulullah seandainya dia mendengarkan perkataan terakhirnya itu dan mereka mentaati, pastilah mereka diselamatkan. Jadi menariknya ada dua orang yang apa istilahnya disebut oleh Nabi sedang berdialog di sana. Ya Abul Walid, innaka kabiru Quraisyin wa sayyiduha. Wahai Abu Walid, nama lahir dari Utbah bin Rabi'ah, engkau itu kan adalah orang yang dituakan atau orang yang dihormati, kabir, orang besar, wa sayyiduha, dan apa penghulu mereka, orang-orang yang dihargai lah. Halaka ila an la tazala tadhkuru fiha bi khairi ila akhiril dahr. Jadi menarik kalau kita lihat, dia mengatakan apakah bagimu ada keinginan untuk, apakah masih ada kebaikan katakanlah di dalam semua ini. Jadi dia mengingat kembali gitu. Bagaimana menurutmu? Jadi Utbah juga sudah mendengar penilaian dari Umair bin Wahab, maka Hakim bin Hizam juga bertanya kepada Qal wa madzaka ya Hakim, apa maksudmu? Apa kehendakmu wahai Hakim? Hakim kemudian menjelaskan kepada dia perkataan dengan perkataan seperti ini. Tarji'u bin nas, kembalilah kepada manusia atau ajaklah manusia itu. Wa tahmilu amra halifik Amru ibn al-Hadrami, ajaklah kembali manusia itu dan bawalah serta urusan atau orang-orang dari kalangan sekutu-sekutumu dari suku Amru bin al-Hadrami. Jadi memberikan isyarat-isyarat, marilah kita pulang. Apakah kita nggak sebaiknya pulang juga gitu? Karena ternyata masuk akal menurut mereka, untuk apa kita berperang, sedangkan beberapa waktu sebelumnya, bulan lalu juga, ketika surat yang dikirimkan oleh siapa? Abu Sufyan kan waktu itu mengatakan, saya sudah selamat, kenapa kalian terus menginginkan peperangan ini? Jadi mereka semua mulai mempertanyakan, terutama mulai akan segera mengkritik keputusan Abu Jahal yang untuk bersikeras maju perang. Karena menurut mereka betul juga ini, kalau perang pasti ada orang-orang yang terbunuh. Terus untuk apa kita kesini ini? Bukankah kita berangkat ini dalam rangka melindungi kepentingan kita, harta kita yang dibawa Abu Sufyan? Sedang Abu Sufyan sudah selamat.
Kita menghadapi orang yang juga gak mau mundur. Kalau mundur mungkin lain ceritanya. Ini gak mau mundur, tidak ada rencana mundur, tidak ada siapa-siapa. Dia betul-betul sudah betul-betul menginginkan pertempuran ini, sedangkan kita tidak menginginkannya. Itu kalau mau dibahasakan secara panjang lebar. Jadi menarik kita lihat, mulai ada di antara para pemimpin Quraisy ini orang-orang yang kemudian berbeda pendapat. Nah, akhirnya sampai kemudian perkataan ini sampai kepada Abu Jahal. Ternyata ada orang-orang yang mulai berpikir untuk kembali. Ya tentu saja hal ini tidak disukai oleh Abu Jahal bin Hisham. Apa yang dia katakan di sini? Maaf ini nggak kelihatan. Mata saya ini tulisannya kecil-kecil. Ya Abul Hakam, in Utbah arsalni ilaika bikada wa kada. Wahai Abu Hakam, sesungguhnya Utbah sudah mengutusku untuk mengatakan ini dan ini. Kemudian disampaikan kepada Abu Jahal. Abu Jahal mendengar. Faqal, ini perkataan Abu Jahal, intafakha wallahi sahruhu. Jadi setelah dia mendengar Utbah dengan Hakim ini bersekongkol atau sudah mulai berbicara tentang mundur, dia sebutkan sebagai, sesungguhnya demi Allah orang itu sudah dipenuhi paru-parunya. Hina ra'a Muhammadan wa ashabahu, ketika sejak mereka sudah melihat kaum muslimin, sahabat dan Nabi SAW itu, sejak mereka pertama kali lihat, paru-parunya itu, dadanya itu sudah menggembang. Itu istilah orang-orang Arab untuk mengatakan pengecut. Jadi orang yang pengecut itu yang dadanya terisi udara, mengembung. Kalau dadanya mengembung, orang sombong. Ya, ini mungkin masalah budaya yang berbeda-beda cara melihatnya. Kalla wallahi la narji hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammadin. Perkataan ulama sebenarnya ini, pertama menggunakan kalla wallah, padahal ini gembongnya Quraisy menggunakan istilah-istilah yang syar'i. Ya. Tidak, demi Allah kami tidak akan pulang, la narji hatta yahkumallah, sampai Allah menurunkan hukumnya, memutuskan bainana wa baina Muhammadin, antara urusan kita dengan Muhammad. Jadi jangan kaget juga kalau di antara orang-orang yang batil itu ada orang yang menyetir ayat-ayat, bahkan menggunakan al-qasm atau sumpah-sumpah sebagaimana kita bersumpah, demi Allah kami ingin, misalnya gitu kan, mendapatkan ridha Allah. Mereka juga kami bersumpah. Efeknya buat mereka yang tidak teguh iman, goyang biasanya. Kok di sana juga begitu ya? Menggunakan ayat-ayat Allah, menyebut nama-nama Allah. Jadi kalau patokannya hanya menyebut nama Allah, ini antara Quraisy dengan kaum muslimin sama-sama menyebut nama Allah. Kembali kepada kajian-kajian tentang tauhid. Kenapa orang-orang Quraisy itu sebenarnya bukan tidak tahu Allah itu siapa, bukan tidak mengakui kekuatan Allah, tetapi apa yang di dalam hati mereka tidak mau diatur dengan aturan Allah itu sebenarnya. Sehingga lidah mereka terbiasa mengucapkan Allah, terus memastikan kalau ini itu di luar kemampuan dia, jadi sampai jadi campur baur antara kesombongan, kadang-kadang sombong, kadang-kadang sepertinya menggunakan Allah sebagai pemutus perkara. Kita juga jangan kaget kalau kemudian ada orang menyeru kepada kebatilan menggunakan nama-nama Allah, lafaz-lafaz Allah. Sudah 1400 tahun yang lalu orang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai tentu saja kisah ini, berita ini, penghinaan ini sebenarnya penghinaan dari Abu Jahal kepada Utbah bin Rabi'ah.
sebagai orang yang kemudian dia juga salah seorang pemimpin Quraisy, ya, tentu saja dia tidak bisa menerima hal ini. Sehingga apa yang dia katakan setelah itu, setelah disampaikan, sesungguhnya Abu Jahal mengatai kamu seperti ini, terus dia mengatakan, saya alamu, engkau akan mengetahui. Akhirnya Utbah yang tadinya sudah berpikir mau pulang, ini nada bicaranya, akhirnya dia tidak jadi pulang. Ya, tidak jadi pulang. Hakim bin Hizam juga kemudian, karena nggak mungkin dia tidak kuat juga untuk pulang sendirian, akhirnya ikut berperang. Yang satu meninggal, satu mati terbunuh, yang satunya lagi nanti tertawa. Saya alamu musaffarustihi man ittafaqa sahruhu ana am huwa. Akan engkau tak ketahui wahai orang yang sering memberi wangi-wangian di pundaknya. Orang yang sering berwangi-wangian itu ejekan Utbah bin Rabi'ah kepada Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu orangnya perlente. Apa kalau kita perlente itu apa? Ya menjaga, necis. Kalau cuma necis jarang dipakai sekarang kan. Kecuali yang lahir tahun 70-an, 80-an. Anak 90 nggak tahu necis, perlente. Ya kelihatanlah penampilannya wah. Akan diketahui apakah yang mengembang dadanya itu apakah saya atau dia. Jadi dia tertantang ya, untuk mengatakan, baiklah kalau begitu, kalau menurut Abu Jahal saya itu pengecut, padahal saya itu memberikan masukan yang logis, baiklah kita lihat apakah dia, ya apakah saya, apakah dia, anak pembuat yang akan menjadi pengecut. Akhirnya dua-duanya, tiga-tiganya berangkat menuju tempat masari'ikum, tempat di mana mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesombongan itu memang salah satu penyakit yang wajib kita hindari. Karena kesombongan ini membuat kita, logika dan akal sehat kita mati. Sehingga kemudian satu-satunya hal yang membuat kita memutuskan sesuatu hanya berdasarkan rasa dihinakan atau menghinakan, ya kan? Karena kesombongan itu sering sekali kemudian membuat kita jadi lupa diri, merendahkan orang lain, bahkan meremehkan tanda-tanda yang sudah betul-betul nyata. Banyak orang yang sombong itu kemudian menemui akhir hidupnya dalam kondisi mengenaskan. Orang-orang sombong, orang-orang takabur, orang-orang yang merasa paling pintar, paling hebat, biasanya akhirnya tidak begitu baik. Karena dia merasa dia lebih daripada apa yang diperkirakan orang. Padahal orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu selalu merasa lebih kurang. Makanya kalau ulama dipuji biasanya malah istighfar. Karena apa? Dia tahu yang pujiannya itu karena dia belum tahu saja kurangan gitu kan. Tetapi orang yang sombong begitu dipuji melambung, itu bedanya. Makanya tidak masuk ke dalam surganya Allah ada orang yang memiliki, kata Rasulullah, satu butir, satu titik kesombongan, bahkan tidak mencium baunya. Untuk orang-orang musyrik, kesombongan inilah yang kemudian menjadikan diri mereka itu nyasar. Setelah pembicaraan ini, tentu saja barisan makin dekat. Akhirnya ada di antara orang-orang Quraisy ini yang sudah tidak tahan lagi, ngobrol terus di kapan perangnya, gitu kan. Sama, Ustaz, kajiannya lama banget, di kapan sampai perangnya? Ada juga yang begitu. Kalau perang dari tadi dekat lagi. Jadi memang begitu. Perang itu bukan hanya dilihat pedang-pedangnya saja, tapi ada kisah-kisah 1-2 orang, ada dialog-dialog yang kalau kita ikut di dalam perang itu sendiri kita tidak bisa rekam semuanya kan. Yang kita lihat hanya teman sebelah kiri sama teman sebelah kanan. Kita nggak tahu 10 langkah ke sana, 10 langkah ke sana itu bagaimana dinamikanya. Dan dirangkum di dalam satu kitab, alhamdulillah kita bisa menikmatinya. Oh, ternyata detik-detik menjelang peperangan itu ada kesempatan-kesempatan yang sebenarnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka mau. Ya, jadi
Jangan sampai kemudian kaum Ham mengatakan, wah ini Allah tidak adil membinasakan Quraisy tanpa memberikan kesempatan mereka untuk taubat. Oh begitu banyak kesempatannya. Bahkan di antara mereka sudah ada dialog-dialog, seandainya mereka taat mengikuti apa yang disampaikan oleh Hakim bin Hizam, Utbah bin Rabi'ah, mungkin mereka terhindar. Tetapi ini sudah maksain, yang merasa hebat tadi maksakan diri. Waqad kharaja al-Aswad, salah satu orang yang tidak, yang istijal, orang yang tidak bisa tahan lagi, ingin segera buru-buru beradu pedang dengan kaum muslimin. Al-Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumi, wa kana rajulan sarisan ya, sayyi al-khuluq. Ada satu orang yang punya syarisan itu orang yang temperamen. Syarisan itu orang yang sering cari masalah, apa istilahnya? Orang yang ya emosional. Syarisan sayyi al-khulq, dan seburuk-buruknya ciptaan. Jadi orang buruk lah intinya. Apa yang dilakukan? Faqal wa'ahidullah la ashrabanna min haudihim aw la ahdimannahu aw la amutan naduna. Wah ini sumpah yang jagoan ini, yang ngomong begini ini jagoan. Aku bersumpah kepada Allah, entah aku itu minum dari telaga Rasulullah. Ya, satu-satunya pihak yang punya haud, yang punya telaga hanya kaum muslimin. Jadi orang Quraisy mengatakan, sumpah hanya demi Allah saya akan minum di sana. Ya, karena ini nggak jadi perang nih. Kalau saya minum di sana kan akan ada serangan kepada saya. Mudah-mudahan dengan seperti itu terjadilah peperangan yang dia sudah nanti. Aula hadimannahu, atau saya hancurkan apa? Saya rusak hadam. Kalau sesuatu yang sudah kita bangun, nah itu dirobohkan kembali. Atau saya acak-acak, nah itu kalau dibahas. Saya minum di sana dengan sopoknya, pastilah muslimin gak berani. Kalau berani itu yang dia tunggu. Atau saya rusak, robohkan. Karena haud ini kan sebetulnya bukan telaga natural, tapi telaga yang waktu itu atas rekomendasi sahabat dibangun. Karena waktu itu untuk memindahkan airnya supaya orang Quraisy nanti waktu berperang kehabisan air segar di tengah-tengah teriknya panasnya hari itu. Jadi dia bilang, saya minum di situ atau saya hancurkan tempat minum itu, telaganya Nabi itu. Sombong itu, dekat sana kan berarti dia harus lari sendirian ke situ. Atau saya mati dalam proses itu, dalam perjalanan saya. Oh ternyata yang ketiga yang Allah takdirkan. Kita semua sudah bisa menebak kan kira-kira kisah ini. Falamma kharaja ilaihi Hamzah ibn Abdul Muthalib. Ketika dia melompat keluar dari barisannya, pertama dia tidak taat kepada komando. Ini kan berarti dia cul sendiri ke sana kan, lari sendiri. Ketika dia keluar juga dari sebelah sana, dari barisan kaum muslimin. Siapa? Pamannya Nabi yang bertemu, berarti lari gitu menuju haud. Darabahu Hamzatu fa'atadna, masyaallah. Qadabahu binisfi saqihi, masyaallah. Jadi ketika mereka bertemu, ini kalau dibikin film bagus, slow motion gitu, ya, sama-sama mengayunkan pedangnya. Bukan, hanya Hamzah yang lebih dahulu mengayunkan pedangnya, fadarabahu, ya, memukulnya, tentu menggunakan pedang karena bahasa berikutnya ini fa'atadna, kemudian membelah, memotong, yang menimbulkan suara yang keras. Qadabahu, kakinya ini. Berarti pas di apa istilahnya tulang kering ini binis fisakihi, terbagi dua. Coba deh pedang, pernah ngayunkan pedang, pukul ke pohon apa itu kan diperlukan energi. Di samping pedangnya harus tajam, juga harus ada kekuatan yang hebat untuk bisa dalam satu kali tebasan, bukan berkali-kali, itu bisa memotong kaki Al-Aswad itu menjadi dua bagian. Wa huwa dunal haud, belum sampai ke telaganya. Itulah akhir orang yang sombong. Cepat sekali prosesnya itu. Dia melesat, Hamzah melesat. Berarti para sahabat ini merupakan orang-orang yang bukan hanya atletis,
tapi juga punya skill berperang. Orang yang taat, orang yang kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkebalikannya dengan orang-orang Quraisy ini. Jadi orang yang mengatakan kaum muslimin ini adalah orang-orang yang tidak siap perang, atau orang-orang yang sekedar petani, atau orang-orang yang tidak memiliki keahlian yang berkaitan dengan peperangan, perlu melihat ini. Masya Allah, bagaimana merasakan kaki itu terbelah dua. Begitulah kira-kira kesombongan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'a 'ala dhahrihi tashhabu rijluhu daman nahwa ashabihi. Thumma haba ila al-hawdi hatta tahama fihi. Akhirnya dia dengan kondisi berdarah-darah itu bergerak pelan-pelan, sudah jatuh, sudah rubuh, bergerak dalam kondisi kakinya berlumuran darah. Dia mencoba mendekati sumur tadi sekedar untuk menyempurnakan sumpah dia tadi. Yuridu an yabarra yaminu, yang dia ingin membawa dirinya, mendekatkan dirinya kepada tempat tersebut. Kemudian dihabisi oleh Hamzah subhanahu wa ta'ala rahimahullah. Wa atba'ahu Hamzah fadarabahu hatta qatalahu fil haud. Akhirnya dia matinya di dekat, sedang dalam kondisi menyeret dirinya sekedar untuk mengatakan saya sudah sampai di telaga tersebut untuk kemudian dibunuh. Inilah merupakan salah satu atau orang pertama yang terbunuh dari kalangan orang-orang musyrik. Apakah itu merupakan sebuah pelajaran? Ternyata tidak. Ternyata orang-orang ini malah justru panas. Orang-orang ini justru marah, menginginkan perang terjadi. Dan bisa jadi memang itu tujuannya Aswad, ingin segera mengobarkan peperangan. Melihat rubuhnya Al-Aswad, salah seorang yang bisa dikatakan bukan pemimpin yang paling tinggi, tetapi orang yang juga populer di kalangan orang-orang Quraisy. Akhirnya Abu Jahal kemudian memerintahkan 3 orang pilihannya. Tsumma kharaja ba'da Utbah bin Rabi'ah, disuruh Utbah bin Rabi'ah maju. Siapa Utbah bin Rabi'ah tadi yang pemilik unta merah? Ya. Baina akhihi Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya juga Syaibah bin Rabi'ah maju. Wa banihi Al-Walid ibn Utbah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Jadi satu keluarga besar maju. Utbah, saudaranya, anaknya maju ke depan. Hatta idza fasala min as-saffi da'a ila al-mubarazah. Mubarizah atau mubarazah. Mubarazah itu perang tanding. Sampai kedua orang ini sudah sangat dekat dengan barisan kaum muslimin dan mereka menantang. Da'a di sini mengajak. Siapa yang mau perang tanding? Fa kharaja ilaihi fityatun minal ansar, yang melompat ke depan, yang kemudian maju ke depan justru anak-anak muda dari kalangan Ansar. Thalathatun wa hum Auf wa Muawwid. Auf dengan Muawwid ini saudara ya, dari kalangan Harith, ya, Auf al-Harith dengan Muawwid al-Harith. Wa rajulun akharu yuqalu huwa Abdullah ibn Rawahah. Jadi 3 orang dari Quraisy maju. Melihat 3 orang dari Quraisy maju, 3 orang dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan Ansar maju juga. 2 anak-anak muda dan 1 remaja, katakanlah Abdullah bin Rawahah. Kita akan sering mendengar Abdullah bin Rawahah nantinya. Faqalu, mereka berkata, siapa yang berkata ini? Yang 3 tadi yang sombong-sombong dari kalangan Quraisy. Mana antum? Siapa kalian? Wah, ini pelecehan kan kalau kita, siapa lu gitu. Kalau di Betawi kan, siapa lu maju-maju di sini? Kami bukan tentang kalian. Faqalu rahtun minal ansar, kami kuncumnya, atau kami ini adalah asal katanya sebenarnya ini pasukan, tetapi yang dimaksud dengan rahtun minal ansar ini kami lah orang-orang termudanya Ansar. Kami inilah yang terbaik di kalangan Ansar. Qalu ma lana bikum min hajati, kami enggak punya urusan dengan kalian. Malakum min hajati, siapa kalian? Kami enggak ada urusan dengan orang-orang Ansar ini. Jadi orang-orang Quraisy itu masih menganggap kaum muslimin itu, orang muhajirin itu
apa istilahnya, nyewa di Madinah. Mereka tidak memahami konsep bahwasanya Muhajirin dengan Ansar ini adalah saudara. Karena selama ini menurut mereka Muhammad itu dan para sahabatnya itu melarikan diri dari Makkah, bukan hijrah. Dan di sana pun mereka itu menumpang. Oleh sebab itulah mereka berperang ini nggak ada urusan dengan Ansar. Urusan kami dengan itu saudara-saudara kami yang kabur ke tempat kalian yang kalian lindungi itu. Jadi dia mencoba memecah belah di antara kaum muslimin, atau memang karena kebodohannya dia tidak tahu kalau antara Muhajirin dengan Ansar ini sebenarnya sudah ditaakhirkan, sudah dipersaudarakan oleh kaum muslimin. Kita sampai jam 6, melewatkan sedikit dari waktu syuruknya. Khawatir 12 ini kalau sudah cerita-cerita. Tumma dana munadihim. Akhirnya mereka, karena dia nggak mau berurusan dengan ini, mereka kemudian mengajak kalangan Ansor, kalangan Muhajirin dengan mengatakan, ya Muhammad, karena dia nggak melihat Nabi Muhammad di sini, nggak ada Muhammad, karena Rasulullah ada di tendanya di belakang. Ya Muhammad, akhrij ilaina akfa'ana min qaumina. Wahai Muhammad, keluarkanlah dari kalian dari rombongan Muhajirin itu orang-orang yang akfa'ana, orang yang sekufu dengan kami. Kalau kita menikahkan anak, sekufu, maksudnya apa? Yang setara dengan kami, atau yang seimbang dengan kami. Keluarkanlah orang yang seimbang dari kalangan min qaumina, maksudnya dari kalangan Muhajirin dong. Jangan dikeluarkan Ansor. Kita nggak ada urusan sama Ansor, kita urusannya sama kalian yang melarikan diri dari Makkah. Begitu cara pandang Quraisy melihat Nabi merupakan pelarian, melihat Nabi seolah-olah merupakan orang yang pengecut. Makanya ditanding sini. Itu satu, dan diantaranya perang tanding ini kan kalau dimenangkan, maka dia bisa meningkatkan semangat juang orang-orang yang nantinya akan berperang. Jadi memang perang tanding ini di dalam budaya Arab adalah salah satu yang mereka biasa lakukan sebelum terjadi clash. Ini sudah berbaris di sana, berbaris ini, nah maju 2 orang. Nanti kalau yang menang ini membuat yang barisan mereka bersemangat. Itu yang ingin dilakukan oleh Abu Jahal. Tapi kenapa Utbah bin Rabi'ah disuruh maju? Mungkin karena dia tidak mau disebut orang yang dadanya penuh udara yang mengembang, atau bisa jadi dia ingin membuktikan saya lebih jagoan daripada Abu Jahal. Abu Jahal nggak berani maju. Mungkin. Apapun itu batil. Apapun itu dia sudah mencatatkan dirinya akan binasa di sini, dan Utbah akan binasa dahulu. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum ya Ubaidah ibn al-Harith, wa kum ya Hamzah. Hamzah lagi dipanggil, wa kum ya Ali. 3 orang yang disuruh berdiri. Berdirilah wahai Ubaidah ibn al-Harith, wa kum ya Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Falamma qamu danu minhum qalu, masih sombong mana antum? Sudah jelas-jelas yang di depan mereka itu Hamzah. Gak mungkin Utbah gak kenal Hamzah, dan tidak mungkin mereka tidak mengenal Ali bin Abi Thalib, dan tidak mungkin mereka tidak mengenal Ubaidah. 3-tiganya ini adalah orang-orang yang beken, orang-orang terkenal, walaupun mungkin Ali termasuk junior secara usia. Sombong lagi mereka kemudian mengatakan man antum. Ya tentu saja qala Ubaidah, wa qala Hamzah, wa qala Ali. Masing-masing memperkenalkan dirinya. Formalitas kayaknya ini. Qalu na'am akfa'un kiramun. Betul, kalian ini dari segi kemuliaan setara dengan kita. Orang sombong mengukur-ukur diri berdasarkan nasab. Orang sombong yang mengukur dirinya berdasarkan garis keturunan. Padahal garis keturunan belum tentu kemudian memberikan kemuliaan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memuliakan seseorang, betul-betul atas dasar kemuliaan yang pantas dia dapatkan, bukan karena dia anaknya si Anu, bapaknya si Anu. Kalau kita melakukan yang seperti itu tanpa ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bedanya kita dengan Utbah, Syaibah sama Walid ketika mengejek Ansor, kemudian juga mengejek 3 orang yang diutus Nabi SAW. Banyak ngomong ini sebenarnya kan. Setelah kemudian ada yang memberi apa-apa, tidak ada yang memberi apa-apa. Fa amma Hamzatu falam yumhil
falam yumhil, tidak menghabiskan waktu. Jadi cepat sekali. Nah ini bagus kalau dibuatkan film, tapi nggak boleh memfilmkan peristiwa ini ya. Kalaupun di Badar itu hanya sekilas-kilas saja. Ketika Hamzah dengan Utbah ini berhadapan, tidak menghabiskan waktu yang banyak. Fa'am Hamzatu falam yumhil Syaibah an qatalahu. Jadi coba set. Wa ma'ali falam yumhil al-Walid an qatalahu. Set. Tiba-tiba dua orang ini roboh. Karena bahkan tidak dituliskan fadaraba, tidak sempat terlihat ada yang diayunkan. Jadi kalau ibarat kita itu baru mau salaman atau baru mau mulai, tiba-tiba sudah gelinding. Saking cepatnya pergerakan mereka. Nah, beda dengan yang kan tadi pasangan Hamzah, Utbah dengan Hamzah, kemudian Ali nanti dengan Al-Walid. Nah, yang satunya lagi nih Ubaidah ibn Al-Harith. Wakhtalafa Ubaidah wa Utbah. Oh salah saya. Ubaidah itu melawan Utbah. Ubaidah ini yang paling senior, lebih tua sepertinya tadi dari Hamzah. Jadi Ubaidah bersama Utbah saling bertukar bainahuma darabataini. Saling bertukar pukulan, maksudnya ayunan pedang. Tanding enggak kena. Dua-duanya terluka. Wa Hamzah wa Ali bi asyafihima, kemudian Ali dengan Hamzah menggunakan pedangnya masing-masing, kedua pedang mereka ala Utbah. Karena mereka kemudian sudah jatuh, dua lawannya lagi sudah tersungkur, maka ketika kemudian Ubaidah terjatuh karena pukulan saling mengenai gitu, maka kemudian dihabisilah. Dan memang diperbolehkan di dalam perang tanding itu, kalau salah satu sudah selesai, dia bisa membantu temannya, dan kalau satunya berdua sudah selesai, bisa membantu temannya yang satu lagi. Jadi sebenarnya 3 lawan 3, tapi dipasangkan. Wahtamala sahibahuma fahazahu ila ashabihi. Kemudian digotonglah Ubaidah untuk kembali ke barisan kaum muslimin. Karena satu-satunya di antara 3 orang yang disuruh maju oleh Nabi SAW yang terluka, ya, kalau tidak salah nanti syahid. Tapi di sini tidak dicatat, tidak dijelaskan lagi. Hanya dicatat oleh Ibnu Hisham dibawa balik ke barisan kaum muslimin. Gitu. Masih sempat gak satu lagi atau sudah? Satu kisah pendek atau kita udah? Satu atau sudah? Habisin nggak habis, masih banyak. Baik, satu aja yang pendek saya pilihkan ya. Mudah-mudahan ini pendek bisa berikutnya. Umat Tazah. Ya. Setelah perang tanding berarti sudah kembali ke barisan masing-masing. Yang 3 yang mati itu berarti digotong oleh orang-orang yang ada dari barisan kaum orang-orang Quraisy, dibawa balik, maju. Sebelum maju, waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an la yahmilu hatta ya'muruhum. Kata Rasulullah, janganlah kalian melakukan peperangan, janganlah kalian memulai peperangan itu sampai kalian bisa melihatnya. Wa qala in iktanafakum alqaumu fandahuhum ankum bin nabl. Jadi kata Rasulullah, kalau mereka belum terlihat betul-betul, belum sampai kelihatan sekali, maka panahi. Ya. Fandahuhum ankum bin nabli. Nabl itu ditembakkan dengan panah. Jadi kata Rasulullah, jangan kita lari-lari kayak mereka, lari-lari kayak orang gila maju ke depan pedang. Nanti kata Rasulullah, kelihatan sedikit panah, mulai semakin terlihat panah. Kalau sudah dekat baru, nggak usah kita menghabiskan energi kita, karena jumlah kita lebih sedikit. Ya. Sudah dekat baru kita samperin mereka. Kalau mereka masih jauh, mereka masih berlari, panah masih bisa dilakukan. Wa Rasulullah SAW fil arish ma'ahu Abu Bakrin As-Siddiq. Rasulullah memberikan aba-aba itu dari
tendanya bersama Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah yang menjaga. Ini mungkin pengawal pribadi. Fakanat waqa'a Badrin yaumal Jum'ah, terjadinya di hari Jumat peperangan ini. Ya, hari Jumat. Terjadi di dalam hari Jumat min syahri Ramadan. Ya. Tanggalnya ada yang mengatakan sab'a asyarah, 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16, di Ibnu Sa'ad mengatakan 16. Tapi di sekitar tanggal-tanggal itu. Ya. Masya Allah, kalau ini sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan Ramadan ke kita, ya, dan kita dimasukkan di dalam bulan Ramadan itu dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau ada tanggal 17 Ramadan itu tidak perlu dirayakan, tapi diingat di tanggal-tanggal itu Rasulullah dulu pernah berada di lembah Badar menghadapi kaum musyrikin dalam jumlah yang kalah jauh. Baik, mungkin karena kalau diteruskan bagian berikutnya itu Ibnu Ghaziyah sebenarnya pendek sih ceritanya, atau saya ringkas saja ceritanya, nggak kata per kata. Jadi ketika itu Rasulullah mengatur barisan, gitu. Mengatur barisan ya, supaya panah ini semuanya nanti melesat ke sana. Ada satu orang, Rasulullah merapikan barisan itu menggunakan kithun. Kith itu ujung panah tapi belakangnya. Ketika Rasulullah sampai ke barisan bagian yang ada Ibnu Ghaziyah namanya, Sawad Ibnu Ghaziyah. Posisi orang ini berdirinya agak sedikit di luar barisan. Istawi ya Sawad, kayak kita sholat itu. Rapikan wahai Sawad. Nah, ketika merapikan itu, Rasulullah kemudian apa istilahnya ini? Fatu'ina, mantap dibaca juga. Fatu'ina fi batni bil qadhi, ya, bil qadhi. Jadi ternyata panah Rasulullah itu, ujung panah Rasulullah itu menusuk, menurut catatan ini menusuk perut dari Sawad. Yaitu Rasulullah narik nih aman. Nah, pas di Sawad mungkin keluar barisan, kena. Jadi ada case ini, ada masalah. Ya Rasulullah, auja'tani, ya Rasulullah, kau menyakitiku. Wa qad ba'atsaqallahu bil haqqi wal 'adl. Bukankah engkau itu diutus untuk dengan kebenaran dan keadilan? Fa'aqidni ya Rasulullah, aku ingin membalasmu. Ini kisah. Rasulullah nggak pakai waktu, nggak pakai nanya-nanya lagi, karena memang peperangan sebentar lagi berkecamuk. Fakasyafa Rasulullah an batnihi. Rasulullah langsung membuka bagian baju yang memperlihatkan bagian perutnya. Waqal istaqim, silakan balas. Istaqim. Qal di sini fa'tanaqah faqabbala batnahu. Orang-orang sudah kaget, mau diapain nih? Gerem kan? Ternyata dia tuh merunduk begitu, kemudian memeluk dan mencium perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabbala batnahu, mencium. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, faqal ma hamalaka ala hada ya Sawad. Kenapa kau lakukan itu wahai Sawad? Kita kan udah mau perang nih, kau masih sempet-sempetnya bercanda. Qal ya Rasulullah, sebenarnya enggak bercanda nih. Hadarama tara, ya Rasulullah, sesungguhnya kau sudah menyaksikan aku ada di sini. Engkau tahu aku ada di barisan ini. Fa'aradtu an yakuna akhiral ahdi bik an yamassa jildak. Aku ingin bahwasanya nanti akhir dari kehidupanku ini, akhir, dia khawatir nih perang Badar ini adalah perang terakhirnya dia. Aku bersamamu, ini masa-masa terakhir aku bersamamu, ada di sisimu ini. Aku ingin merasakan, menempelkan kulitku dengan kulit, jildak. Kecintaan para sahabat ini betul-betul secara fisik juga terwujudkan. Jadi sahabat kepengen sekali bertemu dengan Nabi. Kita juga kalau ketemu Nabi dan kesempatan, kita pasti ingin memeluknya. Mendengar suara menyebutkan nama Rasul Muhammad saja kan pasti hati kita bergetar, suara kita jadi hilang. Sahabat punya kesempatan untuk bertemu dan bercengkrama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair. Didoakan
Jadi para sahabat yang tadinya mau emosi nggak jadi, malah mungkin yang lainnya ngiri karena Sawad bin Ghaziyah itu punya kesempatan terakhir. Bagus untuk dicari ini, Sawad ini termasuk salah satu di antara yang syahid di Badar atau tidak. Kalau syahid berarti betul sebagaimana keinginannya, akhir hayatnya itu bersama Nabi dan kemudian memeluk Nabi SAW tanpa ada selembar kain penempel. Ngiri juga dengan seperti ini. Tetapi insya Allah kita semua ini adalah ikhwannya Nabi SAW. Karena Rasulullah pernah berkata, siapakah saudara-saudaraku? Sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu nanti adalah orang-orang yang datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah ketemu dengan aku, tetapi mereka beriman sebagaimana keimanan kalian. Jadi kita semua di sini kalau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, disebut saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan betul. Mudah-mudahan kita di sini betul-betul orang yang istiqamah. Billahi taufiq wal hidayah. Balighu anni walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.